Suasana di ruang kelas TK, kepala sekolah tersenyum ramah duduk santai bersama guru. Terlihat ada buah pisang di atas meja sebagai media pembelajaran. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Rani. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Silakan duduk Bu. Terima kasih Bu Laila. Bu Rahmi, hari ini kan rencananya Ibu ingin mensupervisi Bu Rahmi. Nah, Ibu lihat tadi di meja di kelas Bu Rahmi banyak buah pisang yang seger-seger. Wah, pastinya nih murid Bu Rahmi pasti semangat belajarnya. Baik Bu, memang hari ini tadi rencananya saya akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang buah pisang. Semoga nanti anak-anak bisa semakin semangat lagi Bu belajarnya. Alhamdulillah ya Bu Rahmi, sebelum nantinya Ibu mendampingi Bu Rahmi di kelas, kita ngobrol-ngobrol santai sebentar ya. Siap Bu. Nah, nanti kan Ibu Rahmi mengajar. Nah, tujuan supervisi hari ini adalah bukan Ibu menilai kesalahan Bu Rahmi, tetapi kita akan sama-sama saling belajar dan menemukan cara bagaimana pembelajaran Bu Rahmi itu bisa lebih bermakna, berkesadaran, dan tentunya menggembirakan buat anak-anak di kelas Ibu Rahmi. Baik Bu, nanti saya akan senang sekali jika mendapatkan masukan dari Ibu. Bagus ya Bu Rahmi ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin mendengar Ibu Rahmi bisa menceritakan apa tujuan pembelajaran Ibu Rahmi hari ini. Apakah sudah selaras dengan capaian pembelajaran dan dibuat dalam bentuk tujuan yang operasional. Misalnya anak bisa menyebutkan, anak bisa menjelaskan dengan bahasa anak sendiri, serta anak bisa mengelompokkan, membandingkan, dan menyimpulkan apa yang sudah Ibu Rahmi ajarkan, bukan hanya sekedar memahami. Ya, nanti Bu, tujuan yang akan saya sampaikan yaitu agar anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian buah pisang Bu, dari itu kulit, buah pisang sampai nanti ke biji pisang yang terkecil itu Bu. Dan kemudian saya ingin anak-anak nanti bisa membandingkan dengan buah-buahan yang pernah mereka makan Bu. Apakah itu buah apel atau buah jeruk, dan kemudian untuk di akhir kegiatan saya akan meminta anak-anak untuk menyimpulkan manfaat buah pisang itu untuk tubuh mereka. Wah, itu sudah sangat operasional. Anak-anak sudah dijelaskan, diarahkan untuk mengamati, membandingkan, dan menyimpulkan dengan bahasa mereka sendiri. Itu sejalan dengan pembelajaran dan prinsip pembelajaran mendalam. Baik. Sekarang boleh Ibu Rahmi ceritakan strategi atau model kegiatan yang akan Ibu Rahmi gunakan. Bagaimana tahapan aktivitasnya sehingga bisa menjamin tujuan yang ingin Ibu capai bisa berhasil. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama saya akan menunjukkan buah pisang tadi Bu. Buah pisang asli tentu saja, kemudian anak-anak akan mengamati bentuk dan warnanya, lalu mencoba mengupas dan melihat bagian dalamnya. Kedua, saya akan menyiapkan gambar beberapa buah lainnya agar bisa mereka bandingkan Bu. Setelah itu anak-anak akan berdiskusi melalui kelompok kecil tentang manfaat buah pisang, lalu kita akan simpulkan secara bersama-sama. Oh, bagus sekali ya Bu Rahmi. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar melihat gambar, tetapi mereka juga berinteraksi secara langsung dengan buah yang nyata ya Bu ya. Lalu mereka juga bisa berdiskusi, membandingkan, dan menyimpulkan. Itu betul-betul pengalaman belajar yang luar biasa, yang bermakna dan menggembirakan bagi anak Bu. Nah, sekarang kalau asesmennya bagaimana Bu? Apakah sudah sesuai dengan tujuan Ibu? Baik Bu, untuk asesmen itu saya menyiapkan catatan observasi, kemudian saya akan melihat apakah anak bisa menyebutkan bagian buah pisang dengan benar, apakah bisa memberi contoh perbedaan buah pisang dengan buah lainnya,
Dan apakah menyampaikan manfaat dari pisang tersebut bisa disampaikan oleh anak walaupun dengan bahasa mereka sendiri atau menggunakan bahasa sederhana? Oh, itu sudah tepat ya Bu ya. Jadi penilaian langsung sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bu ya. Anak-anak dinilai dari keterlibatan nyata, bukan hanya dari hafalan Bu ya. Ya. Kalau begitu, mari kita sepakati dulu ya, fokus observasi saya nantinya. Menurut saya menarik kalau kita sama-sama memperhatikan bagaimana keterlibatan anak-anak murid mengamati dan membandingkan buah, serta bagaimana mereka berdiskusi kelompok untuk menyimpulkan manfaat buah pisang itu. Jadi fokusnya Ibu pada keterlibatan anak-anak Bu ya, dan kolaborasi mereka dalam pembelajaran berbasis penyelidikan yang Ibu ajarkan Ibu. Ya, setuju Bu. Saya juga ingin tahu apakah anak-anak bisa berani menyampaikan pendapatnya di depan teman-temannya nanti. Baik Bu ya. Nah, jadi kita sepakat nantinya fokus untuk observasi adalah cara mengembangkan keterlibatan dan kolaborasi anak-anak saat pembelajaran tentang penyelidikan tentang buah pisang dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Saya yakin nanti suasana kelas Bu Rahmi pasti ramai dan menggembirakan. Semangat Bu ya. Ya, amin. Semoga nanti ya Bu. Terima kasih Bu atas masukan dari Ibu tadi. Semoga nanti lebih meningkatkan percaya diri saya. Iya, semangat Bu. Sama-sama Bu ya. Mari kita jalani bersama dan saya siap mendampingi Ibu dengan senang hati. Setelah kegiatan pembelajaran tentang buah pisang selesai, kepala sekolah dan guru duduk santai di ruang kelas. Suasana tetap akrab dan hangat. Alhamdulillah Bu Rahmi, Ibu sangat senang sudah bisa menyaksikan kegiatan pembelajaran sudah Ibu Rahmi laksanakan. Anak-anak terlihat antusias, gembira sekali Bu ya, langsung bisa mengamati buah pisang. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan tadi? Alhamdulillah Bu, saya lega, saya senang sekali. Anak-anak juga terlihat senang. Hanya saja ada beberapa anak yang masih malu bicara saat diskusi Bu. Itu wajar Bu, tapi saya melihat sebagian besar anak-anak sudah terlibat aktif. Misalnya ketika mereka mengelompokkan bagian pisang dan menyebutkan perbedaannya dengan buah apel. Itu sudah menunjukkan tujuan pembelajaran Ibu tercapai. Betul Bu, saya juga senang melihat mereka bisa menyimpulkan manfaat pisang dengan bahasa mereka sendiri. Iya betul Bu. Saya tadi juga mencatat Bu, ada beberapa anak berkata pisang bikin kuat. Saya ketawa dalam hati. Pisang sehat untuk tubuh. Itu sudah sesuai dengan tujuan operasional yang Ibu buat. Jadi anak bukan hanya mendengar, tetapi berpikir dan mengungkapkan pendapatnya Bu. Terima kasih Bu. Saya merasa pendekatan menggunakan benda nyata membuat anak lebih mudah untuk belajar. Betul sekali. Pengalaman nyata adalah inti dari pembelajaran mendalam Ibu. Anak bisa belajar melalui mengamati, mencoba, membandingkan, lalu menyimpulkan. Nah, kalau menurut Ibu, bagian mana yang sudah berjalan dengan baik dan bagian mana yang menurut Ibu bisa kita tingkatkan lagi? Saya rasa kegiatan mengamati dan membandingkan sudah baik, tapi bagian diskusi kelompok masih perlu ditingkatkan karena ada anak yang belum mau bicara Bu. Saya setuju dengan pendapat Bu Rahmi. Anak-anak tadi terlihat bersemangat, tapi memang ada yang pasif Bu ya. Kedepannya mungkin Ibu bisa memberi peran kecil pada setiap anak dalam kelompok. Misalnya satu anak bertugas menunjuk gambar, satu anak menyebutkan nama buah, satu anak menceritakan hasil. Jadi semua anak punya kesempatan itu. Wah, iya Bu, itu ide bagus. Dengan begitu anak-anak yang malu bisa ikut tetap terlibat ya Bu ya? Ya, persis Bu. Nah, itu juga melatih kolaborasi antar anak serta keberanian anak Bu ya. Nah, secara keseluruhan saya melihat kegiatan Ibu tadi sudah berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Anak-anak sudah belajar gembira, mereka mengalami pengalaman pembelajaran secara nyata pula, dan mereka dilibatkan dalam berpikir.
Alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang mendengarnya. Terima kasih atas masukan dan apresiasi Ibu. Sama-sama Bu Rahmi. Jadi untuk tindak lanjutnya, mari kita fokus pada mengembangkan keterlibatan semua anak dalam diskusi ya Bu. Di kegiatan berikutnya nanti, spesi selanjutnya kita bisa lihat perkembangannya Bu ya. Baik Bu, saya akan siap mencoba strategi baru agar semua anak bisa terlibat aktif Bu. Luar biasa Masya Allah. Terima kasih Bu Rahmi. Semoga kegiatan belajar anak-anak semakin bermakna dan menggembirakan. Semangat ya Bu Rahmi. Iya Bu, saya akan selalu Iya. semangat Bu. Terima kasih Bu. Iya, saya dukung semua apa yang Ibu lakukan demi tujuannya untuk anak-anak. Iya, terima kasih.